Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Praktikum Fisika Modern. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prosedur eksperimen sinar X. Pada praktikum eksperimen sinar X ini tujuannya adalah yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana bentuk spektrum dari sinar X. Yang kedua, dengan menggunakan radiasi sinar X yang dibangkitkan, kita akan mencoba menentukan jarak antar bidang kristal garam dengan menggunakan teknik difraksi Bragg. Dan yang ketiga, menentukan serapan bahan terhadap radiasi sinar X dengan menggunakan teknik serapan Lambert-Beer. Sinar X. Sinar X adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik ditemukan oleh fisikawan Ronson kurang lebih 125 tahun yang lalu. Dalam radiasi sinar X terdapat dua jenis spektrum, yaitu spektrum diskrit dan spektrum kontinu. Bagaimana terjadinya radiasi sinar X ini? Jadi untuk spektrum kontinu, radiasi sinar X diperoleh dari perlambatan dari elektron yang bergerak cepat. Jadi kalau kita lihat di sini, kita punya sumber sinar X. Jadi ada tabung sinar X di sini, kemudian dihubungkan dengan tegangan tinggi melalui radiasi termionik, jadi panas. Ada elektron yang keluar dari filamen. Kemudian elektron dipercepat dan menghantam target di sini. Targetnya berupa logam. Dalam hal praktikum kita menggunakan logam molybdenum. Nah, ketika elektron yang dipercepat tadi menabrak target logam, dia akan mengalami perlambatan. Karena energinya elektron itu lebih tinggi, ketika diperlambat, menurut hukum kekalahan tenaga, dia harus memancarkan radiasi. Nah, radiasinya itulah dalam bentuk sinar X yang kontinu. Sementara untuk yang spektrum diskrit, jadi nanti seperti yang terlihat di gambar ini, jadi ada dua bentuk jenis spektrum sinar X yang kontinu, diberikan oleh gambar area yang diarsin merah, kemudian yang diskrit, yaitu puncak-puncak tajam seperti itu ya. Nah, puncak-puncak tajam ini terkait dengan adanya transisi elektron di kulit-kulit atom ya. Jadi menurut teori atom, karena tadi ada elektron yang dipercepat, energinya tinggi, sehingga dia bisa mengeksitasi elektron di kulit K, jadi termasuk dalam, sehingga elektron di kulit K akan terlempar. Karena ada kekosongan, elektron di kulit L akan turun, atau probabilitas yang lain ada elektron dari kulit M yang turun ke K. Jika transisi elektron itu terjadi dari kulit L ke K, maka ini karena tingkat tenaga elektron di kulit L lebih tinggi daripada tingkat tenaga elektron di kulit K, maka dia akan kelebihan energi. Energinya akan diubah dalam bentuk radiasi, yaitu sinar X yang diskrit. Karena tingkat tenaganya diskrit, dinamakan radiasi K alfa. Jika transisi elektronnya terjadi dari kulit M ke kulit K, maka kita dapatkan spektrum sinar X K beta. Jadi penamaan ini kita lihat, K itu asalnya dari kulit yang kosong, alfa beta itu merupakan urutan ya. Jadi urutan dari L, yang pertama dari K ada alfa, urutan kedua M itu adalah beta. Sehingga ekspektasi dari eksperimen ini ketika kita melakukan percobaan, spektrumnya akan terdiri seperti ini. Ada bagian kontinu dan diskrit, K alfa dan K beta. Nah, intensitas dari K alfa itu harus lebih besar daripada K beta. Mengapa demikian? Karena ini melibatkan probabilitas terjadinya transisi dari kulit L ke K itu lebih besar daripada probabilitas dari transisi dari elektron pindah dari kulit M ke K ya. Sementara energi yang terjadi K beta
itu energinya lebih besar daripada ke alfa. Atau dengan kalau kita ubah ke panjang gelombang untuk K beta itu lebih kecil dibandingkan dengan panjang gelombang untuk K alfa. Bagaimana realisasi dari sinar X? Jadi di laboratorium fisika atom inti kita punya satu pesawat sinar X buatan Lebold. Jadi di sini sudah black box, tapi nanti akan saya terangkan komponen-komponen dari pesawat ini. Pastikan sebelum memulai eksperimen, alat ini sumber powernya dinyalakan dulu. Sumber power ada di sini ya. Jadi di alat ini kita hubungkan dengan stabilizer dan UPS agar kalau terjadi listrik yang tidak stabil kita bisa menghandlenya. Oke. Alat ini terdiri dari komponen elektronik. Jadi di bagian dalam di situ ada elektronik yang mengontrol semua mekanik alat di sini. Tapi secara garis besar alat ini terdiri dari sumber sinar X yang sebelah sini, kemudian sumber sinar X berupa tabung sinar X, di dalam situ ada filamen, kemudian di bawah ada target logam MO, kemudian di situ ada kolimator yang mengarahkan radiasi sinar X yang muncul dari sumber sinar X ini. Kemudian di bagian sini itu ada goniometer namanya. Jadi goniometer ini mekanik yang digunakan nanti dalam hal memanipulasi posisi sampel yang mau kita kaji. Jadi kemudian di sini ada detektor. Detektornya bekerja dalam prinsip Geiger-Müller, semuanya sudah ada di situ ya. Kemudian dihubungkan ke elektronik di situ. Nah, pesawat sinar X dari Lebold ini bisa digunakan untuk tadi tujuan praktikum kita, yaitu yang pertama menentukan jarak antar bidang kristal garam, kemudian untuk menentukan serapan bahan terhadap sinar X. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan coba dulu bagaimana membangkitkan sinar X. Jadi pertama kita harus men-set berapa tegangan yang diperlukan, kemudian berapa arus yang dibutuhkan, ya. Jadi karena tegangan tinggi harus hati-hati di sini ya. Di sini untuk mengontrol besaran tegangan dan arus diberikan oleh tombol ini ya. Ada adjust ini untuk membesarkan atau mengecilkan. Kemudian besaran eksperimen tadi seperti tegangan di sini U, arus I, kemudian intensitas persatuan waktu ditentukan nanti delta T berapa. Kemudian nanti untuk eksperimen difraksi Bragg untuk sudut difraksi delta B ditentukan di sini. Kemudian B limit adalah batas bawah dan batas atas dari sudut eksperimen. Di sini ada 0, itu adalah membuat 0 semua parameter. Kemudian di sini ada 3 mode ya, 3 mode operasi terkait dengan bagaimana kita menggerakkan goniometer di situ. Jadi kalau kita pilih sensor seperti ini, artinya nanti kita hanya menggerakkan bagian sensor. Sensor itu adalah detektor ya. Ini adalah detektor, hanya bagian detektor yang bergerak. Kalau target, berarti kita nanti hanya menggerakkan bagian target, yaitu yang bagian sini ya. Kemudian kalau kita pilih couple, artinya nanti kita akan coba semua bergerak ya. Jadi target dan sensor bergerak secara bersamaan. Nah, bagaimana kita men-set tegangan? Jadi misalkan untuk operasi yang normal digunakan adalah tegangan sekitar 36 kV. Jadi kita pilih dulu yang ini, U ya. Kemudian dengan menggunakan tombol putar adjust ini, kita naikkan tegangan. Kita lihat di sini dia nilainya 5 kV. Kita naikkan pelan-pelan ya.
35 kV. Kemudian arus kita set ke 1 mA. Oke. Kemudian kita pilih waktu. Delta T di sini maksudnya adalah akuisisi data. Jadi seberapa lama detektor menerima foton yang datang. Jadi intensitas per satuan waktu semakin lama itu semakin baik, cuma nanti eksperimennya akan menjadi lama. Jadi best practice-nya adalah sekitar 5 detik ya. 5 detik. Kemudian delta B ini adalah interval sudut yang akan kita gunakan dalam sistem difraksi Bragg ya. Kemudian ini bisa nanti di-set misalkan setiap 0,1 derajat. Kemudian beta limit adalah sudut difraksi yang kita gunakan, artinya kita menggunakan posisi goniometer nanti ya, mulai dari 2,5 yang atas, yang paling bawah ya, paling tinggi misalkan 30 derajat. Nanti misalkan kita batasi di 15 derajat misalkan seperti itu ya. Oke. Nah ini kita baru men-set alat ya. Ini belum ada pembangkitan sinar X. Jadi pastikan semua ini tertutup, karena sinar X adalah radiasi pengion berbahaya bagi tubuh manusia. Nah ini kaca ini sudah dilapisi dengan timbal ya, jadi sudah aman. Nah bagaimana kita bisa tahu ada sinar X? Yaitu dengan menghidupkan, pertama adalah tabung sinar X-nya ya. Jadi dengan menekan tombol HV on off ya. HV on off. Ya. HV on off. Nah, kita lihat di situ di bagian pembangkit sinar X, tabung sinar X itu ada berkas cahaya yang keluar. Jadi sinar X itu tidak kelihatan ya, radiasinya tidak kelihatan. Cahaya yang keluar itu adalah radiasi termionik dari filamen. Jadi dengan tegangan tinggi, filamennya akan membara, kemudian ada elektron yang keluar. Elektron kemudian dipercepat menabrak target logam yang di bawah ya. Nah, ketika elektron yang tadi diperlambat, dia akan memancarkan radiasi sinar X. Tidak kelihatan, radiasi sinar X-nya akan diarahkan oleh kolimator di situ ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini eksperimen belum dimulai. Jadi di sini saya menunjukkan bagaimana proses pembangkitan sinar X. Oke. Berikutnya adalah praktikum kita adalah penggunaan sinar X untuk mencari jarak antar bidang kristal garam. Di sini kita menggunakan teknik difraksi Bragg. Sebagaimana kita ketahui dalam teori gelombang, ketika gelombang mengenai kisi, dalam hal ini atom dalam posisi atom dalam material kita anggap sebagai kisi. Ketika gelombang mengenai atom, maka akan ada berkas cahaya yang terdifraksi. Menurut Bragg, beda fase yang diberikan ketika gelombang tersebut didifraksikan oleh material adalah diberikan oleh persamaan ini, yaitu n lambda sama dengan 2D sinus theta, di mana n adalah order difraksi, nilainya adalah bilangan bulat 1, 2 dan seterusnya. Kemudian lambda adalah panjang gelombang yang datang. Dalam hal ini kita menggunakan panjang gelombang sinar X dari target logam molybdenum untuk nilai bisa yang diskrit K alfa dan K beta. Kemudian D itu adalah jarak antar bidang atom di dalam material. Theta adalah sudut difraksinya ini ya, sudut difraksi. Nah, bagaimana cara mengambil data? Kita akan lihat di sini, data yang kita ambil itu adalah intensitas yang terbaca di detektor sebagai fungsi dari sudut
hamburannya, sudut difraksinya, maaf ya. Jadi di sini kita lihat setup yang tadi sudah disiapkan. Kita nyalakan tegangan tingginya. Oke, kondisi dalam keadaan aman, artinya semua tertutup. Kemudian kita mulai lakukan scan. Jadi data yang akan kita peroleh adalah intensitas sebagai fungsi sudut difraksi ya. Nanti kalau terjadi kondisi difraksi maksimum, kita akan mendapatkan puncak sinar X diskrit K alfa dan K beta ya. Kita mulai dengan menekan tombol scan ini ya. Jadi kita akan men-scan. Saya ulangi lagi, dari sudut kita mulai di sini adalah 5 derajat ya. Nanti kita lihat posisi di sini 5 derajat itu adalah sudut 2 tetanya ya. Kemudian maksimumnya adalah 15 derajat. Ini bisa kita variasikan ya. Kita mulai. Ya. Kemudian ini 5,1 ya. Nilainya diambil rata-ratanya nanti 5,2, dicatat berapa intensitasnya di situ. 5,3 masih kecil sekali intensitasnya. Kemudian 5,4 intensitas masih kecil ya. 5,5 derajat nilainya diambil rata-ratanya selama interval setengah detik ya. 5 detik maaf. 5,6, 5,7 ya, masih 0. 5,8, 5,9, 6,0, 6,1 ya, 6,2. Kita lihat intensitas sudah mulai naik ya. 136, 6,3, 151 ya. 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,8. Turun lagi intensitasnya. 6,9 turun jadi 12. 7 derajat naik lagi. 7,1 naik 242. 7,1 naik lagi 7,2, 7,3, dan seterusnya sampai tadi batas maksimum yang kita set yaitu sekitar 15 derajat ya. Jadi kita akan memperoleh data, kolomnya adalah 2. Yang pertama adalah kolom pertama intensitas yang terbaca di sini. Yang kedua adalah sudut tetanya ya. Sudut 2 teta maaf. Ya. Jadi pasangan datanya seperti itu. Oke, ini saya matikan scan-nya ya. Scan-nya mati, kemudian kita set lagi ke 0 posisinya ya. Oke. Berikutnya adalah kita menggunakan sinar X untuk menentukan serapan bahan tertentu ya. Jadi kalau kita lihat, ini kita menggunakan hukum serapan Lambert-Beer ya. Jadi kalau kita punya material dengan ketebalan D, kemudian ada gelombang elektromagnetik yang datang dengan intensitas awal adalah I0. Jadi ada sebagian, kalau bahan itu menyerap, nanti ada energi yang diserap, energi dari gelombang yang datang diserap oleh material, sehingga intensitas yang keluar di sini tentu akan berbeda, menjadi lebih kecil daripada intensitas yang datang, intensitas awal. Semakin bahan itu menyerap, semakin nilai I di sini akan semakin kecil ya. Semakin bahan itu transparan, ini intensitasnya lebih besar dibandingkan dengan bahan yang tidak transparan. Nah, hukum Lambert-Beer diberikan oleh persamaan ini ya. Jadi I sama dengan I0
eksponensial minus mu dikalikan D ya. Nah, dalam eksperimen ini data yang diperoleh adalah kita memvariasikan ketebalan ini, ketebalan bahan, kemudian kita baca berapa nilai intensitas di detektor ya. Jadi misalkan saya mulai dari D dari bahan aluminium 0,5 mm, kemudian kita letakkan di alat ini, kemudian kita baca berapa intensitasnya, kemudian saya ganti bahan aluminium tapi ketebalannya misalkan 1 mm, kemudian saya lakukan eksperimen serapan, kita baca lagi berapa nilai intensitas yang terbaca di detektor. Nah, sebelum kita membaca nilai I ketika ada bahan, kita tentukan dulu nilai intensitas awal I0 ini ya, dengan membaca detektor dalam kondisi tanpa adanya bahan. Untuk eksperimen serapan menggunakan hukum Lambert-Beer, setting alat adalah sebagai berikut. Jadi karena kita tidak memerlukan goniometer untuk bergerak, kita fix posisi detektor di 0, sehingga nanti kita set di sini nilai interval sudut dibuat 0 ya, kemudian batas bawah 0, batas atas itu semua sudah di set jadi 0 ya. Oke, tegangan kita buat sama tadi 35 kV, arus 1 mA. Delta T ini tergantung, kalau kita ingin mendapatkan data yang lebih baik, kita bisa tambahkan waktu akusisinya misalkan menjadi 10 detik, 20 detik, 30 detik dan seterusnya ya. Untuk kali ini kita akan menggunakan 5 detik. Oke. Nah, yang akan kita lakukan datanya adalah kita variasikan ketebalan ini, kemudian kita catat nilai intensitasnya ya. Kita mulai dengan mencatat nilai intensitas tanpa ada bahan. Pertama kita nyalakan dulu tegangannya, tegangan tingginya ya. Ini safe, berarti sudah aman ya. Kemudian kita bisa mengakusisi ya datanya dengan mulai scan ini. Nah, kita lihat ini adalah nilai intensitas ketika tanpa ada bahan. Ini saya ulangi lagi ya. Scan lagi. Oke. Selama 5 detik kita dapatkan rata-ratanya sekitar 2900 ya. Sehingga kita masukkan untuk D sama dengan 0, I 0 adalah sekitar 3000 cacah per detik ya. Oke. Nah, sekarang kita variasikan ketebalan. Ini kita matikan dulu biar aman. Kemudian kita pilih logam, misalkan adalah aluminium, di sini sudah disediakan dengan bermacam ketebalan. Kita mulai dengan ketebalan 0,5 misalnya ya. 0,5. Sebenarnya ini nggak perlu dikeluarkan ya. Langsung aja tadi bisa. Oke. Nah, sekarang kita mulai untuk merekam data untuk D 0,5 mm. Ini sudah kita tutup, aman. Kemudian kita scan. Nah, kita lihat nilai intensitasnya adalah rata-rata sekitar 1800 ya. Saya ulangi lagi. Kita scan sekali lagi. Ya.
Sekarang kita ganti untuk ketebalan berikutnya, karena kita butuh untuk berikutnya adalah 1 mm ya, sehingga ini saya tambahkan aja 1 keping aluminium dengan ketebalan 5 nanometer, sehingga ini kita anggap dia mempunyai ketebalan 1 mm ya. Terus kita lakukan scan. Nah, kita lihat intensitasnya turun, rata-rata sekitar 1100 ya. Dan seterusnya kita variasikan ketebalannya, misalkan sampai 5 mm untuk setiap interval 0,5 mm ya. Kemudian kita ganti dengan bahan yang lain, yaitu bahan tembaga di sini ya. Ini bahan tembaga, nih bahan tembaga. Sini sudah disiapkan tembaga dengan ketebalan 0,5 mm dan 1 mm. Kita lakukan eksperimen yang sama. Dan dari situ nanti kita akan dapatkan dan membandingkan berapa koefisien serapan mu untuk bahan tembaga dan bahan aluminium. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana kita menganalisa data sinar X untuk eksperimen difraksi berat pada kristal garam. Pada eksperimen ini yang dicatat adalah data sudut 2 theta ini sebagai dan nilai intensitas yang terbaca di layar ya. Jadi kenapa ini catat sudut 2 theta ini dikarenakan oleh geometri dari eksperimen yang kita lakukan. Nah, data yang diperoleh dari eksperimen yaitu intensitas sebagai intensitas ini maksudnya adalah cacah per satuan detik ya, per satuan waktu. Dan sudut 2 theta ini kemudian diplot atau dibuat grafiknya yaitu intensitas sebagai fungsi sudut 2 theta. Dari grafik yang dihasilkan nanti, coba diidentifikasi terlebih dahulu mana puncak-puncak sinar X diskrit K alfa, K beta untuk difraksi order ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Jadi dari ilustrasi di slide ini kita bisa lihat nilai K alfa, K beta ya, itu selalu berurutan. Ini terkait dengan tadi transisi atom, sinar X diskrit. Nilai K alfa itu intensitasnya selalu lebih tinggi karena terkait dengan probabilitas yang lebih tinggi dibandingkan transisi sinar K beta ya. Nah, nilai D kemudian dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan hukum difraksi gerak ini ya. Jadi nilai N kita ketahui dari kurva tadi, diidentifikasi dia apakah termasuk order ke-1, ke-2, ke-3. Kemudian lambda itu juga kita bisa lihat ini terkait dengan nilai panjang gelombang sinar X diskrit K alfa, K beta. Jadi ditentukan pada puncak K alfa misalkan order 1 dia berada di sudut 2 theta berapa ya. Kemudian K beta order ke-1 dia berada di sudut 2 theta berapa. Nah, di sini diberikan dari referensi nilai panjang gelombang sinar X diskrit K alfa adalah 0,7107 Armstrong. Kemudian untuk panjang gelombang sinar X diskrit K beta nilainya adalah 0,6326 Armstrong. Baiklah, selanjutnya kita akan coba diskusikan bagaimana penjelasannya menganalisa data eksperimen menentukan koefisien serapan bahan. Dalam hal ini kita akan menentukan koefisien serapan bahan aluminium menggunakan sinar X. Pada eksperimen ini kita akan menentukan nilai mu dari bahan aluminium. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan nilai mu ini. Misalkan adalah
Cara pertama itu adalah dengan memplot terlebih dahulu data eksperimen yang sudah diperoleh, yaitu intensitas. Intensitas ini adalah nilai cacah per satuan waktu ya, cacah per detik. Diplot sebagai fungsi ketebalan ya. Misalkan data eksperimen yang kita peroleh itu kita mengukur intensitas sebagai fungsi ketebalan dalam interval ketebalan setiap 0,5 mm ya. Jadi intensitasnya sebagai sumbu tegak atau sumbu Y, kemudian ketebalan itu sebagai sumbu datar atau sumbu X. Nah, data yang sudah diperoleh tersebut kemudian di-fitting dengan menggunakan persamaan Lambert-Beer ini. Jadi nanti dari persamaan ini kita dapatkan bahwa sebagai fitting parameter adalah nilai yang akan dicari ya, itu adalah mu dan I0. Nah, kalau I0 sudah tahu, ini bisa kita fix. Sehingga nanti fitting parameternya cukup satu ya, mu di sini. Nah, dengan menggunakan paket program misalkan di Excel, di Matematika, kemudian MATLAB, dan lain-lain, maka nilai D ini dapat kita hitung melalui fitting tadi ya, fitting data dengan menggunakan persamaan Lambert-Beer ini. Nah, cara kedua, di mana cara ini akan kita gunakan untuk dalam analisis data, yaitu menggunakan analisis linier, yaitu dengan membuat persamaan Lambert-Beer ini, I sama dengan I0 E minus mu D ini, menjadi persamaan yang linier. Ya. Maksudnya apa? Ya, persamaan itu kita buat menjadi persamaan linier. Persamaan linier itu kan bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX plus B. Di mana A adalah gradien, X itu adalah variabel yang berubah, kemudian B itu adalah konstanta. Nah, caranya bagaimana kita mendapatkan bentuk linier dari persamaan Lambert-Beer, yaitu dengan mengambil nilai logaritmik natural atau ln dari persamaan ini. Sehingga nanti dari hasil tersebut bisa kita dapatkan bentuk liniernya, yaitu ln I per I0 sebagai sumbu tegak atau sumbu Y, kemudian D itu sebagai sumbu datar atau sumbu X. Sedangkan mu di sini yang tadinya dalam persamaan Lambert-Beer adalah dalam bentuk eksponensial, itu nanti akan menjadi gradien atau kemiringan grafik ya. Sehingga nanti data yang kita peroleh ini harus diubah dulu ya, harus diubah dulu. Sumbu Y-nya itu adalah ln I dibagi I0 ya. Kemudian D-nya tetap, kemudian nanti diplot, setelah itu dilakukan analisis grafik secara linier dengan mencari gradien. Nah, nilai gradiennya itulah nilai mu yang kita cari. Demikian prosedur praktikum eksperimen sinar X. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.